Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Nia langsung mempersilakan masuk tanpa banyak tanya. Sini, aku siapin kasur lipat. Di dalam kamar Nia yang lebih hangat dan penuh poster BTS di dinding, Tina merasa sedikit aman. Tapi saat ia membuka ponsel untuk mengecek pesannya ke Nia, yang tadi ia kirim sekitar sejam lalu, belum terkirim. Padahal mereka sekarang sedang duduk berdua, dan Nia jelas tak pernah menerima pesan apapun hari ini. Tina menatap layar ponselnya, lalu perlahan menoleh ke Nia. Dan untuk sepersekian detik, ia merasa Nia menatapnya dengan ekspresi yang bukan Nia. Tapi saat ia berkedip, Nia kembali seperti biasa. Ramah, khawatir, teman yang peduli. Malam di kamar Nia berlalu dengan sulit. Meski tubuhnya lelah, Tina hampir tidak bisa tidur. Setiap ia menutup mata, suara-suara aneh muncul dari arah jendela, dari kamar mandi kecil di dalam kamar Nia, bahkan dari balik pintu. Pagi harinya, wajah Tina pucat. Nia pun menyarankan agar mereka sarapan di luar, sekalian cari udara segar. Mereka akhirnya pergi ke warung bubur di dekat kampus, tempat biasa anak-anak nongkrong pagi. Jalanan cukup ramai. Orang berlalu lalang. Suara kendaraan mengisi udara. Tapi entah kenapa, Tina merasa semua itu terdengar jauh. Seperti dirinya berada di dalam gelembung, terasing dari semua keramaian itu. Saat mereka duduk di warung, Tina memandang ke sekeliling. Di seberang jalan, ada halte kecil. Sepi. Tapi di sana, berdiri seseorang. Sosok wanita, dengan rambut panjang tergerai, gaun putih lusuh. Wajahnya tak terlihat jelas karena terhalang rambut. Tapi tubuhnya diam, terlalu diam. Tin, makan dulu, kata Nia sambil menyendok bubur. Tina buru-buru mengalihkan pandangan dan mengangguk. Tapi saat ia menoleh lagi ke arah halte, wanita itu sudah tidak ada. Tina mencoba tetap tenang, meskipun jantungnya berdetak tak karuan. Setelah makan, mereka berjalan ke kampus. Di trotoar, Tina melihat sesuatu yang membuatnya berhenti tiba-tiba. Ada jejak kaki basah. Kecil, tapi jelas. Seolah seseorang berjalan dengan kaki telanjang dari arah jalanan ke arah gerbang kampus. Padahal jalanan sudah kering. Ia menatap jejak itu, lalu mengikuti ujungnya, dan berhenti saat melihat seseorang berdiri membelakanginya di dekat tiang bendera kampus. Wanita. Rambut panjang. Gaun putih yang tampak kusam. Pundaknya sedikit miring, seolah menanggung beban. Tina memegang lengan Nia. Nia, lihat itu. Nia menoleh. Lihat apa? Wanita itu yang di dekat tiang. Tiang mana? Kosong, Tin. Tina menatap Nia dengan bingung. Serius kamu nggak lihat? Enggak. Kamu nggak apa-apa, kan? Tina mengalihkan pandang. Dan wanita itu kini sedang menghadap ke arah mereka. Wajahnya kabur, tak terbentuk dengan jelas. Tapi mata itu gelap, kosong, dan menatap langsung ke dalam dirinya. Seolah tahu semuanya. Seolah mengenalnya. Tina menunduk, menggenggam lengan Nia erat-erat. Kita ke kelas aja, yuk. Aku nggak mau di luar terlalu lama. Mereka melangkah masuk ke gedung kampus. Tapi saat Tina menoleh sekali lagi ke belakang, wanita itu tidak ada. Tapi di lantai tempat ia tadi berdiri, ada seuntai rambut panjang, berkilau terkena cahaya matahari pagi. Lembab.
dan jejak basah itu kini berbelok arah mengikuti Tina. Tina memutuskan untuk tetap menginap di kos Nia 1 malam lagi. Meskipun ia tak berani cerita semua, Nia tetap menyambut dan menemaninya. Mereka nonton film sampai larut, mencoba menormalkan suasana, tertawa di tengah ketegangan yang terus mengendap. Sekitar pukul 1 dini hari, Tina tertidur di kasur lipat di lantai. Nia sudah lebih dulu pulas di atas ranjangnya. Tina masuk ke dalam mimpi tanpa sadar. Awalnya, semuanya tampak biasa. Ia bermimpi berada di kampus. Hari cerah. Mahasiswa berlalu lalang. Ia duduk di taman kampus, membuka buku catatan. Semua terasa damai. Sampai ia menyadari sesuatu. Semua orang di sekitarnya diam. Tidak bicara. Tidak bergerak. Bahkan tidak berkedip. Ia berdiri dan berjalan di antara mereka, memanggil, "Halo? Nia? Rizky?" Tidak ada yang menjawab. Langkahnya membawa dia ke lorong kampus yang panjang. Lampu-lampu menyala satu persatu saat ia berjalan, sementara yang di belakangnya mati. Lorong itu tak pernah ada di kampus aslinya. Gelap. Dingin. Seperti bukan di dunia nyata. Di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu kecil terbuka sedikit. Dari celah pintu itu, terdengar suara isakan. Tangisan perempuan. Tina mendekat pelan. Tangan gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ia mendorong pintu itu perlahan, dan melihat seorang perempuan duduk membelakangi di pojok ruangan. Rambutnya hitam panjang, kusut, menutupi seluruh punggungnya. Bahunya berguncang pelan, menangis. Tina ingin berbalik, kabur. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Seolah ada sesuatu yang memaksa dia untuk tetap berdiri di sana. Dan saat perempuan itu berhenti menangis, ia perlahan menoleh. Separuh wajahnya terlihat pucat. Bibirnya biru. Dan mata itu, mata kosong yang sama seperti yang Tina lihat di kampus. Tina ingin berteriak, tapi tak bisa. Suaranya hilang. Perempuan itu membuka mulutnya, pelan. Tapi bukan suara yang keluar. Asap hitam menyembur dari mulutnya, mengalir cepat ke arah Tina, membungkus seluruh tubuhnya. Dingin. Pekat. Menyusup ke dalam kulit. Dan dari dalam kabut itu, perempuan itu berbisik, suara yang begitu dekat di telinga. "Aku bukan mimpi, Tina." Tina terbangun dengan jeritan tertahan. Napasnya memburu. Badannya basah oleh keringat dingin. Ia menoleh ke sekeliling, kamar Nia masih sama. Gelap, tapi aman. Nia masih tidur. Tapi di ujung kaki kasur lipat tempat ia tidur, ada bekas telapak kaki basah. 2, kecil, menghadap ke arahnya. Dan aroma samar bunga melati tercium di udara. Cahaya matahari menembus tirai tipis kamar Nia. Udara masih dingin, lembab sisa hujan semalam. Tapi tubuh Tina berkeringat deras, meskipun ia menggigil. Wajahnya pucat. Nafasnya cepat. Badannya panas seperti api. Dan bibirnya bergerak pelan, menggumamkan sesuatu dalam tidur. Nia yang baru bangun sontak panik. "Tina! Bangun! Tina!" Tapi Tina hanya mengerang pelan. Matanya tetap tertutup. Nafasnya berat. Dan dari mulutnya keluar suara gumaman yang membuat Nia bergidik. Bahasanya tak jelas. Kadang seperti mengulang nama seseorang. Kadang seperti merintih sambil memohon. Nia langsung keluar kamar, memanggil teman kos lain. Beberapa anak kos datang, ikut panik melihat kondisi Tina. Satu dari mereka langsung menelpon Bu Saidah, pemilik kos, yang tinggal di rumah utama di depan.
Tak lama kemudian, Bu Saidah datang bersama Pak Rono, suaminya. Keduanya sudah sepuh, tapi masih aktif mengelola pos. Wajah mereka tegang saat masuk ke kamar Nia. "Ada apa ini?" tanya Bu Saidah. Nia menjelaskan dengan cepat, "Bu, dia nginep sini dari kemarin. Katanya di kos dia ada yang aneh. Terus semalam mimpi buruk. Paginya panas tinggi begini, terus ngigau." Pak Rono menghampiri Tina, menyentuh dahinya. "Astagfirullah, ini panas banget. Harus dibawa ke klinik," katanya sambil menatap Bu Saidah. Tapi sebelum mereka bergerak, Tina tiba-tiba terduduk sendiri, dengan mata masih tertutup. Dan mulutnya berbisik lagi. Pelan. Berat. Seperti suara lain. "Jangan bawa aku pergi." Semua orang di kamar terdiam. Tubuh Tina kembali jatuh ke kasur. Hening. Bu Saidah menoleh ke arah Pak Rono, wajahnya berubah serius. Seperti menyimpan sesuatu. "Pak, ini gak biasa." Pak Rono mengangguk. "Aku tahu. Aku juga ngerasa begitu." Nia masih kebingungan. "Maksudnya, Bu?" Bu Saidah menatap Nia, lalu ke arah Tina yang kini kembali mengigau lemah. "Kamar dia, dulu juga pernah kayak gini. Ada anak yang ngalamin hal aneh di situ. Tapi kami pikir itu cuma kebetulan. Udah lama juga." Suasana kamar Nia hening. Hanya suara napas berat Tina yang terdengar, tersela gumaman lemah tak beraturan. Sementara anak-anak kos yang tadi ikut berkumpul sudah menyisih keluar kamar, menyisakan hanya Pak Rono, Bu Saidah, dan Nia di dalam. Pak Rono duduk di sisi kasur lipat, menatap wajah Tina dengan tenang. "Nia, tolong ambilin air putih di dapur," kata Pak Rono lembut. Nia segera pergi. Saat kembali, air diberikan, dan Pak Rono hanya mencelupkan 2 jari ke dalamnya, lalu mengusapkan sedikit air itu ke dahi Tina. "Bismillahirrahmanirrahim." Lalu ia meletakkan telapak tangannya di kepala Tina, dan mulai berdoa dalam hati. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi getarnya terasa. Mata Bu Saidah terpejam, turut berdoa pelan dari tempatnya berdiri. Nia menggenggam tangannya sendiri, menahan gugup. Beberapa menit berlalu. Pelan-pelan, tubuh Tina mulai tenang. Keringat dingin yang membasahi wajahnya berangsur mengering. Erangan dan gumamannya berhenti. Nafasnya melambat. Tak lama, mata Tina terbuka perlahan, masih lemah, tapi sadar. Nia langsung berlutut di sampingnya. "Tina, kamu sadar?" Tina mengangguk pelan. Matanya masih kosong, seolah belum sepenuhnya kembali ke dunia nyata. Pak Rono menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia menatap Bu Saidah, lalu ke Nia. "Ada sesuatu yang mengikuti anak ini," ucapnya perlahan. "Sosok perempuan," lanjutnya. "Tapi bukan jin biasa, ini seperti penunggu. Dan dia tidak datang dari kamar kos Tina. Dia ikut dari tempat lain. Semua di ruangan diam." "Dari mana, Pak?" tanya Nia. Pak Rono menyipitkan mata, seperti menelisik sesuatu di dalam pikirannya. "Dari sumber air. Tempat lembab. Bisa sumur tua, bisa kolam yang terbengkalai, bisa juga sungai kecil." Ia menatap Tina yang kini hanya memejamkan mata. Dia ikut saat tubuh lemah, atau saat hati kosong. Kadang karena tidak sengaja mengganggu tempatnya. Nia mengangguk pelan. "Jadi, bisa disembuhkan?" Pak Rono tidak langsung menjawab. Ia menatap air putih di gelas yang kini tampak keruh. Ina duduk bersandar di dinding kamar, masih lemas, tapi matanya kini penuh kesadaran. Wajahnya basah, entah karena sisa keringat atau air mata. Nia duduk di sampingnya, menggenggam tangan sahabatnya erat-erat.
Pak Rono menatap Tina penuh pertimbangan. "Ada yang mau Bapak tanyakan?" katanya pelan. "Kamu, dalam seminggu ini, pergi ke tempat yang ada airnya? Mata air, sungai, atau curug mungkin?" Tina sempat berpikir, lalu matanya membulat. "Iya, Pak, minggu lalu aku sama teman-teman ke Curug Ayu Selasih. Di lereng pegunungan, arah utara dari sini. Tempatnya lumayan sepi, cuma ada satu warung sama WC umum." Pak Rono mengangguk pelan, seperti semakin yakin. "Waktu di sana, kamu ngalamin apa-apa yang aneh?" Tina ragu. Ia menunduk, wajahnya terlihat bersalah. "Aku lagi haid waktu itu. Tapi aku gak cerita ke teman-teman karena gak enak. Jadi aku cuma duduk-duduk aja, gak ikut nyebur ke air. Tapi waktu ke toilet umum, aku buang pembalut ke kloset. Soalnya tempat sampahnya penuh." Bu Saidah yang sejak tadi diam langsung beristighfar pelan. Nia pun menatap Tina khawatir. Pak Rono memejamkan mata sebentar. Suaranya rendah dan berat saat bicara lagi. Tempat seperti itu, apalagi curug, sering dijaga oleh makhluk halus. Ada yang baik, ada yang tidak suka diganggu. Tapi kadang, ada juga yang kesepian. Tina menegakkan tubuhnya. "Jadi, dia ikut karena itu?" "Dia tertarik sama kamu," jawab Pak Rono. "Mungkin dia menganggap kamu tidak sopan, atau dia melihat kamu saat lemah, sendiri. Dan dia suka. Bukan cinta, tapi rasa, memiliki. Sosok itu, perempuan, sangat kuat. Dan dia ingin bersamamu." Tina menggeleng cepat, wajahnya panik. "Pak, saya gak mau diganggu terus. Saya cuma mau hidup normal. Tolong bantu usir dia." Pak Rono menatap Tina tajam, lalu mengangguk sekali. "Bisa. Tapi ini gak bisa selesai dalam sehari. Kita harus mulai dari bersih diri, bersih tempat, dan bersih batin. Kamu harus kuat, karena dia gak akan pergi tanpa melawan." Tina mengangguk. Matanya serius. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" Pak Rono menoleh ke Bu Saidah. "Bu, tolong ambilkan air suci. Lalu malam nanti, jam 12, kita mulai proses pembersihan." Tina menatap jendela kamar yang terbuka sedikit. Angin berhembus pelan, dingin. Tapi sekejap, di balik tirai yang berkibar, ia melihat sesuatu berdiri diam. Rambut panjang, gaun putih, mata gelap menatap langsung ke arahnya. Tina mengedip. Sekejap, sosok itu menghilang. Tina memejamkan mata rapat-rapat. "Tolong, Pak, jangan biarkan dia ambil saya." Pak Rono menatap langit-langit kamar. Suaranya pelan, tapi pasti. "Kalau kamu kuat, dia tidak akan bisa. Tapi kalau kamu ragu, dia akan masuk." Langit mulai gelap, angin bertiup kencang. Awan hitam menggantung berat di atas kos, seolah menyimpan sesuatu yang siap tumpah kapan saja. Tapi menjelang maghrib, keanehan kembali muncul. Tina sedang duduk di atas kasur, diam, memandangi segelas air yang ia pegang dengan kedua tangan. Nia duduk di lantai, sambil memutar tasbih pelan, berusaha tetap tenang. Tiba-tiba, cahaya kamar padam. Lampu mati seketika, tanpa ada suara ledakan atau korsleting. Hening. Gelap. Mati lampu ya? Tanya Nia gugup. Dari luar kamar, terdengar teriakan salah satu anak kos. "Bu, listriknya bukan cuma kamar Tina. Semua padam." Pak Rono dan Bu Saidah langsung keluar kamar, memastikan. Nia menyalakan senter ponsel. Di dalam kamar, Tina tetap diam. Tapi wajahnya pucat, dan bibirnya bergetar.
Nia, katanya pelan. Aku dengar suara dia lagi. Nia menoleh cepat, suara siapa? Yang itu, dia ada di belakang lemari. Nia langsung mengarahkan senter ke arah lemari kayu di pojok kamar. Kosong. Hanya bayangan gelap dari cahaya samar. Tiba-tiba, pintu lemari bergetar keras. Duk! 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 Nia menjerit kecil. Pak! Bu! Cepetan ke sini! Pak Rono masuk cepat sambil membawa lilin menyala. Cahaya kuningnya menyebar, membuat bayangan panjang menari-nari di dinding. Tina mulai menangis. Tangan gemetar, tubuhnya membungkuk, seolah menahan sesuatu dari dalam dirinya. Dia di dalam aku, dia marah. Pak Rono segera duduk di hadapan Tina. Ia menaruh lilin di lantai dan memegang bahu Tina dengan kedua tangannya. Tahan! Jangan panik! Tapi tubuh Tina terangkat perlahan, seperti ditarik sesuatu dari belakang. Matanya terbuka lebar, tapi pandangannya kosong. Dan dari mulutnya, keluar suara yang bukan suaranya. Kamu janji akan datang ke airku lagi. Suara itu berat, bergaung, dan menusuk telinga. Semua orang di kamar membeku. Nia gemetar hebat. Bu Saidah menutup mulutnya, menahan isak. Pak Rono langsung membaca doa keras-keras. Tubuh Tina bergetar hebat, seperti berusaha kabur dari genggamannya. Dari balik jendela, terdengar suara ketukan, cepat dan berirama. Seolah seseorang atau sesuatu sedang memanggil dari luar. Lilin di lantai padam tiba-tiba. Dan saat itu juga, semua terdengar sunyi. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Seolah dunia berhenti sejenak. Lalu, Tina jatuh ke pelukannya sendiri. Tak sadarkan diri. Pak Rono duduk terdiam beberapa saat, menatap tubuh Tina. Aku harus mulai pembersihan malam ini, atau dia gak akan bisa kembali seperti semula, katanya tegas. Langit di luar hitam pekat. Gerimis turun pelan, seperti iringan pelan dari alam yang tahu ada sesuatu sedang terjadi. Ritual dilakukan di ruang rumah Pak Rono. Karpet digelar, di tengahnya disusun 7 mangkuk air dari 7 sumber yang tadi dikumpulkan. Lilin-lilin dinyalakan di keempat sudut ruangan. Tina duduk di tengah lingkaran, tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Tapi matanya terbuka, dan itu bukan tatapan milik Tina. Ada sesuatu di baliknya. Dalam. Kosong. Dinginnya menusuk orang-orang yang menatapnya. Pak Rono duduk di hadapan Tina, bersila. Di sampingnya, Nia dan Bu Saidah memegang bacaan doa. Semua anak kos lainnya sudah diminta masuk ke kamar, tapi dari balik pintu-pintu mereka, beberapa wajah mengintip, penasaran dan takut. Pak Rono menutup matanya, mulai membaca ayat-ayat perlindungan. Suaranya naik perlahan, makin lama makin kuat. Sementara itu, air dalam mangkuk mulai beriak sendiri. Tina tiba-tiba merintih, lalu tertawa kecil. Suaranya bukan suara Tina. Kalian pikir bisa usir aku dari sini? Pak Rono tidak berhenti membaca. Tapi suara tawa itu makin keras. Dia sudah milikku. Aku sudah masuk. Tubuh Tina terangkat tiba-tiba, melayang beberapa senti dari lantai. Air dari mangkuk-mangkuk menciprati keluar, seperti bereaksi. Pak Rono membuka mata, lalu menyiramkan air dari mangkuk pertama ke kaki Tina. Ia menggigil keras. Lalu disiramkan lagi dari mangkuk kedua ke pundak. Tina menjerit. Tapi suaranya bercampur 2 lapis. Seolah ada 2 jiwa sedang berbicara serentak dalam satu tubuh. Aku tak mau pergi. Pak Rono berdiri, mengangkat mangkuk ketiga yang paling besar, lalu menyiramkan seluruh airnya ke kepala Tina. Tubuh Tina jatuh keras ke lantai.
Dan seketika, semua lilin padam. Gelap. Hening. Lalu, Tina terbatuk keras. Terengah. Matanya terbelalak, lalu perlahan kembali tenang. Ia menggenggam tangan Pak Rono dengan sisa tenaga. Dia pergi. Pak Rono mengangguk. Untuk sekarang. Bu Saidah segera memeluk Tina sambil menangis pelan. Nia juga menangis lega di sisi lainnya. Beberapa hari kemudian, Tina sudah pulih. Ia tak lagi diganggu dalam mimpi, dan kos kembali tenang. Tapi suatu sore, saat Tina akan pulang kuliah, ia membuka helm dan melihat ke spion motornya. Hanya sekilas. Tapi ia melihat rambut panjang, berdiri di ujung jalan, memandangi dari kejauhan. Tina hanya menatapnya sesaat. Tak lagi panik. Ia tahu, beberapa sosok mungkin tak pernah benar-benar pergi. Tapi kini, ia tahu caranya berdiri lebih kuat.